Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ada ya? Nanti adik-adik tolong disimak. Di tengah-tengah Ustadz ceramah nanti ada hadiah dari Ustadz yang bisa jawab. Jadi harus didengarkan pelan-pelan, dihafalkan. Nanti Ustadz tanya, yang bisa maju benar Ustadz kasih hadiah. Siap semuanya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang saya hormati jajaran pemerintahan camat Kecamatan Batanggangsal, dan yang saya cintai karena Allah, Bapak Kepala Desa Usul serta jajarannya, yang alhamdulillah para pemuka pemerintahan hari ini ikut hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini sebagai tanda Allah memberikan keberkahan, Pak. Karena para pemimpin-pemimpin yang dekat dengan masjid, yang selalu mengingatkan akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh para ustadz, para tokoh masyarakat, para ustadzah yang juga ikut hadir pada kesempatan kali ini, serta Bapak Ibu tamu undangan, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan ini adalah bulan Rajab. Allah berfirman, inna iddata syuhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Bahwa jumlah bulan dalam hitungan Islam itu ada 12 kata Allah. 4 diantaranya adalah bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bulan haram itu? Apa bulan yang dimuliakan oleh Allah itu? Kata Rasulullah, salasun mutawaliyat wa wahidun ma waqa'a bainal jumada wa sya'ban. 3 bulan berurutan dan 1 terletak antara Jumada dengan Sya'ban. 3 yang berurutan itu apa? 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram. Dan yang terletak antara Jumadal Ukhra dengan Sya'ban adalah Rajab. Hari ini, malam ini, bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh di dalam bulan itu dilipat gandakan, dan dosa juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam ini hadirnya kita pada majelis ta'lim ini semoga dinilai sebagai ibadah sehingga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tadi membaca ada kaligrafi yang di sebelah kiri itu. Ini seperti mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian. Tadi mungkin sholat isya ada mungkin 3 shaf, tetapi kalau kita hari ini berdiri membentuk shaf, saya yakin setengah atau hampir penuh masjid ini. Ini tandanya apa? Tandanya 1 mungkin sebagian sholat di musola atau masjid lain, tetapi bisa jadi kita belum termasuk apa yang Allah cantumkan dalam ayat itu. Apa kata Allah dalam ayat itu? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Sesungguhnya innama di sini Bu, itu adalah untuk pembatasan. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanya, ini ada hanyanya, hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Berarti ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah atau ciri-ciri orang yang mau memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah, kemudian hari akhir mereka mendirikan sholat,
mereka menunaikan zakat. Karena masjid tidak akan mungkin dimakmurkan kalau isinya bukan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan malam ini juga termasuk kita orang-orang yang memakmurkan masjid. Sebagai pendahuluan, adik-adik saya tanya yang bisa angkat tangan biar lebih fokus ke saya ya. Saya tanya, angkat tangan, saya tunjuk, jangan jawab dulu, maju baru berjawab di sini. Biar fokus lagi ke saya. Pertanyaannya mudah. Siapa nama Ustadz yang bisa angkat tangan? Maju. Sini nih. Namanya siapa? Reza. Reza. Kelas berapa? 5. Semoga Reza kelak menjadi seorang hafidz Quran dan bisa menggandeng kedua orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama Ustaz? Imron. Panjangnya? Imron Razaki SOS. Oh, SOS ya. Baik. Bukan. Rp10.000. Duduk. Masih ada lagi mudah-mudahan ini ya. Jadi perhatikan Kak Ustadz ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita malam hari ini adalah memperingati satu peristiwa dahsyat yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Peristiwa ini menariknya adalah terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah. Padahal kisah ini kan kalau kita ceritakan, kalau Rasul ceritakan, ini para sahabat pasti banyak yang nggak percaya, atau orang-orang kafir saat itu yang mengatakan Muhammad gila, yang mengatakan Muhammad itu berhayal. Mana bisa dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak sampai satu malam, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Maka kalau misalnya Rasulullah mengarang cerita tentang Isra dan Mi'raj ini, itu pantasnya Rasul mengarangnya kapan? Pantasnya mengarangnya ketika sudah di Madinah. Karena di Madinah sudah banyak yang beriman, apapun yang dikatakan Nabi pasti orang percaya. Ini di Madinah. Tapi kenapa justru Isra Mi'raj terjadi di Mekah? Ketika orang banyak tidak beriman, ketika para sahabat sedang diembargo, tidak dikasih makan, atau jalur makanan itu ditutup, ketika para sahabat banyak yang disiksa, justru Rasul cerita Isra Mi'raj. Tambahlah nggak terima, tambah nggak percaya kaum kafir di Mekah saat itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di situ ternyata Allah ingin menguji orang yang betul-betul beriman itu siapa, dan orang-orang yang pura-pura beriman itu siapa. Kejadian Isra Mi'raj ini kan ada dalam tadi yang dibacakan oleh qari kita Ustadz siapa tadi? Beliau membacakan surah Al-Isra. Dan rukun Islam atau rukun iman adalah beriman kepada kitab Allah. Dan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas harus kita imani, termasuk Al-Isra yang menceritakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka para ulama mengatakan siapa yang tidak beriman kepada peristiwa Isra-nya Rasulullah, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena dia menolak sebahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beriman. Dan saat itu yang paling beriman kepada Rasulullah adalah Abu Bakar, sehingga beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Jadi cerita Isra Mi'raj itu ternyata Bapak Ibu sekalian itu tidak terjadi sekonyong-konyong. Ada latar belakang, ada cerita di balik Isra Mi'raj itu. Kita hampir setiap tahun merayakan ini, Pak. Kadang Ustaz bercerita Isra Mi'raj perjalanan Nabi dari langit pertama ke langit kedua terus ke Sidratul Muntaha, ketemu siapa saja, cerita apa saja, itu senantiasa diceritakan oleh ustadz-ustadz pada setiap tahun perayaan Isra Mi'raj. Tetapi pertanyaannya, sudah seberapa membekas kejadian Isra Mi'raj ini sehingga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap tahun keimanan kita gini-gini aja? Kualitas iman kita, kualitas sholat kita, jamaah masjid kita, kualitas hijab kita, itu gini-gini aja. Jadi apa gunanya? Tentu kita harus mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj, dari peristiwa Maulid Nabi, dari datangnya Ramadan,
itu harus setiap tahun semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muhasabah, Bu. Jangan-jangan kita selama ini Isra Mi'raj hanya sekedar formalitas. Orang ngadakan, kita maunya nggak itu. Kita berharap mudah-mudahan acara-acara semacam ini adalah acara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi apa sebenarnya kisah di balik perjalanan yang luar biasa itu? Saat itu ternyata Rasulullah kehilangan, atau kejadian yang terjadi saat itu adalah Amul Huzan. Amul Huzan ini adalah tahun kesedihan. Karena saat itu tidak ada kalender, Bu. Yang ada mereka tahunya nama kejadian terbesar saat itu. Makanya anak-anak kalau ditanya kapan Rasulullah lahir, jawabannya Amul Fil, tahun gajah. Kemudian ada Amul Faidon, tahun dimana ketika itu Mekah banjir. Dan termasuk Amul Huzan, tahun kesedihan, yaitu ketika Rasulullah ditinggal mati oleh dua tempat berpegangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha pada tahun yang sama. Kenapa Khadijah dan Abu Thalib dikatakan sebagai ranting dahat tempat berpegangnya Rasulullah? Kita lihat, Bu, ketika Rasulullah ditinggal mati oleh kakeknya Abdul Muthalib pada usia kurang lebih 8 tahun, Rasulullah diasuh oleh pamannya. Pamannya banyak. Ada Abbas, ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Abu Lahab bin Abdul Muthalib, termasuk ada Abu Thalib. Tetapi kenapa yang dipilih oleh Rasulullah adalah Abu Thalib? Karena ternyata Abu Thalib ini orangnya luar biasa. Anaknya banyak. Abu Thalib ini punya anak banyak tapi hartanya sedikit. Sehingga Rasulullah ketika hidup bersama Abu Thalib itu, Pak, bayangkan umur 8 tahun lah, umuran anak-anak SD mungkin, tinggal kemudian kalau pas Abu Thalib ini bagi-bagi makanan, Rasulullah itu agak sedikit minggir, Pak, karena segan sama anak-anak yang lain. Bahkan Rasul itu sering keluar minum air zam-zam sampai kenyang, biar ketika pulang tidak lagi makan di rumah Abu Thalib. Karena begitu segannya Rasulullah kepada anak-anaknya yang lain. Kalau anak-anak kita sekarang kan rebutan makanan, rebutan minuman. Rasulullah tidak. Ketika beliau tinggal bersama Abu Thalib, begitu sayangnya Rasulullah kepada Abu Thalib dan sayangnya Abu Thalib kepada Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah ketika makan itu sering minggir dulu sampai kalau ada sisa baru beliau makan. Itu di usia 8 tahun. Lalu Rasulullah diajak oleh Abu Thalib berdagang ke Syam. Di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pendeta Bahiro atau Buhairo. Lalu Abu Thalib ditanya, siapa anak ini? Kata Abu Thalib, anakku. Apa kata pendeta ini? Kalau benar kitab suciku, maka anak ini bukan anakmu. Karena dalam kitab suciku seharusnya anak ini sudah tidak punya ayah. Abu Thalib saat itu kaget, kok bisa tahu ini pendeta ini? Karena ciri-ciri kenabian sudah nampak. Apa kata pendeta ini? Jangan kamu ke Syam, karena di Syam banyak orang Yahudi yang tidak menginginkan kedatangan anak ini. Karena orang Yahudi menunggu dan menanti nabi terakhir dari Ibrahim, punya anak Ishak, punya anak Yakub, punya anak Yusuf, dan keturunan itulah yang dinantikan nabi terakhir oleh Bani Israel atau oleh orang Yahudi. Sedangkan Rasulullah keturunannya dari Ibrahim dan Ismail, dari jalur ibu yang lain. Maka akhirnya dibawa pulang oleh Abu Thalib. Kemudian sama Abu Thalib sampai Rasulullah menjadi nabi. Ketika Rasul menjadi nabi, Abu Thalib menjadi orang yang melindungi Rasulullah. Bahkan kalau hari ini kita ditanya siapa ayah kita, terbayang orang tua kita. Kalau kalau Rasulullah ditanya siapa ayahmu, yang terbayang adalah Abu Thalib. Karena Rasulullah sudah tidak punya anak ketika beliau masih dalam kandungan.
dilindungi oleh Abu Thalib sampai orang-orang Quraisy itu datang ke Abu Thalib, wahai Abu Thalib, suruh anak dari saudaramu atau keponakanmu untuk tidak menyebarkan dakwah ini. Apa kata Abu Thalib bilang kepada Rasulullah saat itu? Wahai keponakanku, tolong hentikan dakwahmu sebelum orang-orang Quraisy mencelakakanmu. Apa kata Nabi Muhammad saat itu, Pak? Lau wudi al syamsu fi yamini wal qamaru fi shimali li'anatruka hadal amr ma taraktu. Sekiranya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, agar saya meninggalkan agama ini, perkara ini, dakwah ini tidak akan saya tinggalkan, kata Rasulullah. Sejak saat itulah kaum Quraisy segan dan membiarkan Rasulullah berdakwah. Makanya orang yang semacam Abu Thalib di tahun itu meninggal. Kalau meninggal biasa, tetapi yang meninggal adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah. Bukan hanya itu, Rasulullah yang membuat beliau sedih adalah karena Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Saat itu Rasul mengatakan, ya ammah, qul la ilaha illallah wahaju bika indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah agar saya bisa menyelamatkanmu nanti di hadapan Allah. Apa kata paman-pamannya yang lain membisiki ke kupingnya Abu Thalib? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau benci dan tidak suka terhadap agamanya Abdul Muthalib? Sehingga sampai meninggal dunia Abu Thalib tidak sempat bersyahadat. Itu yang membuat Rasulullah bersedih. Di satu sisi Abu Thalib adalah orang yang beliau sayangi, tempat di mana orang-orang ketika mau mencelakai Rasul yang melindungi adalah Abu Thalib. Tetapi beliau meninggal dalam tahun itu dan tidak sempat disyahadatkan oleh Rasulullah SAW. Itulah kesedihan yang pertama. Ada pertanyaan lagi nih? Pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Pertanyaannya, siapa pendeta yang mencegah Rasulullah ketika mau berangkat ke Syam? Siapa nama pendeta yang mencegat Rasulullah ketika mau berangkat ke Syam? Ada? Angkat tangan dulu, saya suruh maju, jawab di sini. Gak ada. Hadiah hangus. Kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Nah, pada tahun yang pertama, Pak, meninggal tempat berpegangnya Nabi, yaitu Abu Thalib, paman yang beliau sayangi. Dan yang meninggal selanjutnya adalah istri tercintanya, Khadijah radhiyallahu anha, sosok wanita yang senantiasa dikenang oleh Rasulullah. Walaupun Khadijah sudah meninggal, sampai-sampai membuat Aisyah cemburu. Aisyah sampai bilang, kenapa engkau ngenang-ngenang terus Khadijah? Kata Rasulullah, saat wanita semuanya mengkufuriku, Khadijah adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada aku. Ketika semua orang mencaciku, Khadijah lah yang menyelimutiku dan menenangkanku. Jadi Khadijah itu istimewa di mata Rasulullah. Ketika istri-istri yang lain tidak memberikan keturunan oleh Rasul dari jalur Rasulullah, Khadijah lah yang memberikan keturunan. Karena dari seluruh istri Nabi yang punya anak hanya Khadijah. Jadi ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, sebelum Rasulullah akhirnya dapat wahyu, itu 3 kali Rasulullah naik ke Jabal Nur, Pak. 3 kali naik ke Jabal Nur. Umur 38 naik, tidak terjadi apa-apa. Umur 39 naik, tidak terjadi apa-apa. Umur 40 naik, dan disitulah Jibril turun mendekap Nabi dan mengatakan, Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Iqra, bacalah, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Sampai turunlah surat Al-Alaq 1-5. Turun dari Gua Nur, dari Jabal Nur, dalam kondisi takut, kemudian khawatir, dingin, kemudian berkata, zamiluni, selimuti aku. Dan yang menyelimutinya saat itu adalah Khadijah. Jadi Khadijah ini
3 tahun ditinggal lama oleh Nabi, Pak. Umur 38, 39, 40. Masya Allah. Jadi ditinggal pergi itu oleh Rasul, Khadijah nggak marah. Ditinggal pergi dalam tahun usia 38, Khadijah nggak marah. Tahun depannya pergi lagi, nggak marah juga. Kalau Khadijah hari ini kan, iya ini saya inilah janda tua kan, kau pergi-pergi terus, katanya bilang ke suaminya. Khadijah enggak, Khadijah begitu ikhlas, beliau membiarkan Rasulullah pergi untuk mencari ketenangan di tengah kerusakan kaum Quraisy di kota Mekah saat itu, sampai dapat wahyu. Dan ketika pulang pun dalam kondisi takut, Khadijah tetap setia menyelimuti Nabi. Dan Khadijah gak marah. Kalau Khadijah hari ini, kau sudah kubilang jangan pergi, kau pergi juga, sakit-sakitlah kau di situ kan. Khadijah begitu setianya beliau menyelimuti Nabi, memberikan ketenangan pada jiwa Nabi. Itu yang membuat Khadijah begitu berkesan di mata dan di hati Rasulullah SAW. Sampai ketika itu Khadijah bertanya kepada pamannya yang saat itu adalah seorang pendeta. Wahai pamanku, suamiku naik ke Jabal Nur. Kemudian diceritakan dia dipeluk, kemudian disuruh baca begini, begini dan begini. Apa kata paman Khadijah? Kalau cerita itu benar, maka yang datang adalah Namus, yaitu malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa, kepada Isa dan kepada Ibrahim. Sekiranya benar suamimu adalah nabi, maka suatu saat pasti dia akan diusir dari kaumnya. Dan kalau umur saya panjang, saya yang akan menjadi orang pertama kali beriman. Mendengar kata-kata ini, Rasulullah tenang secara fisiknya diselimutin, hatinya tenang karena mendapatkan kabar luar biasa dari seorang pendeta itu. Dan Khadijah meninggal juga pada masa itu, Pak. Sedih. Pegangan dengan Khadijah, pegangan dengan Abu Thalib. Abu Thalib meninggal, dahan yang kiri patah, dan Khadijah juga meninggal, dahan yang kanan patah. Seakan-akan tidak ada tempat lagi untuk mencari siapa yang bisa melindungi Nabi. Akhirnya Nabi memutuskan untuk berangkat ke Taif. Nama baninya Bani Thaqif, mencari ketenangan di sana. Sampai sana dilempari batu, kotoran onta, diusir. Tambah sedih lagi, Pak. Bayangkanlah kita sudah hidup sebatang kara, orang-orang yang biasa melindungi kita meninggal, kita cari pengamanan ke rumah tetangga, ke kampung sebelah, justru diusir. Masya Allah. Maka saat itu Rasulullah bersembunyi di balik bukit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini begitu hina. Dulu saya dihormati, kakekku adalah orang yang terhormat, nenek moyang kami adalah nenek moyang terhormat. Dulu saya dihormati, sekarang istriku tercinta meninggal dunia, pamanku yang biasa melindungiku juga meninggal dunia, dan saya mencari perlindungan pada satu kaum, justru saya diusir, ya Allah. Dalam kondisi sedih seperti itu, datang Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung, dan mengatakan, wahai Muhammad, carilah gunung yang paling besar di Jazirah Arab ini. Maka kalau kamu mau, saya timpakan gunung itu ke kaum Taif sampai mereka habis binasa. Apa kata Rasulullah dalam kondisi terpuruk seperti itu? Saya berharap akan lahir dari tulang sulbi mereka, anak keturunan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tanpa ada yang disebutkan Allah. Dan qadarullah, Masya Allah, hari ini di Taif, dulu namanya Hijaz. Hijaz itu wilayahnya ada 3, Mekah, Madinah, Taif. Hijaz wilayahnya ada 3, Mekah, Madinah, Taif. Hari ini di Taif tidak ada satu orang pun yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, nah itulah detik-detik menjelang Rasulullah akhirnya diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra dan Mi'raj. Pelajarannya adalah ketika kita dalam kondisi terpuruk, jatuh, seakan-akan tidak ada lagi tempat berlindung, tidak ada lagi tempat yang bisa menolong kita, maka barangkali saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang merencanakan meningkatkan dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, pertanyaan lagi.
Tadi saya bilang ada nama kota di zaman Nabi namanya Hijaz. Hijaz ini ada 3 kota di situ. Apa saja kota Hijaz itu? Nama kota yang masuk dalam wilayah Hijaz itu mana saja? Yang bisa angkat tangan. Ayo, kota Hijaz. Gak ada juga. Sulit ya. Baik deh, saya ganti pertanyaannya. Sebelum Isra Mi'raj itu terjadi pada Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena pada saat itu meninggal 2 orang kesayangan Nabi. Siapa namanya? Udah nih. Ada ini udah. Yang lain. Angkat tangan dulu, Ustaz tunjuk baru maju, nanti jawab di depan. Sebelum Rasulullah Isra Mi'raj itu terjadi Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena pada saat itu meninggal 2 orang kesayangan Nabi. Siapa 2 orang ini? Angkat tangan. Susah juga pertanyaannya. Masya Allah. Baik, sini maju Ade. Siapa namanya, Dek? Dinda. Baik, saya doakan yang sama, semoga Dinda menjadi anak yang solehah, yang menjaga dirinya dan bisa menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Siapa nama 2 orang kesayangan Nabi yang meninggal di tahun Huzn? Khadijah dan Abu Thalib. Betul. Khadijah dan Abu Thalib. Kita lihat berapa yang terambil dari kantong saya? 20.000. Duduk ya, iya sama-sama. Khadijah dan Abu Thalib. Khadijah istri Nabi, Abu Thalib paman Nabi. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan masih ada, makanya diperhatikan deh ya. Dihafalkan dan diperhatikan. Nah, itu ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian adalah kejadian sebelum Isra-nya Rasulullah SAW. Jadi Isra Mi'raj adalah hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat Rasulullah dalam kondisi sedih karena pamannya meninggal, istrinya meninggal, dan kaum Taif menolaknya. Jadi kalau saya tadi katakan Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif. 3 wilayah ini masuk dalam wilayah namanya Hijaz. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka saat itu Rasulullah pulang ke rumah. Kemudian malam itu diisrokan, diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dan oleh-oleh dari pulangnya Rasulullah Isra dan Mi'raj itu adalah kewajiban sholat 5 waktu. Maka hari ini, makanya tadi saya bilang, sudah berapa berkesankah peristiwa Isra Mi'raj itu sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian, bisa jadi corona ini adalah sebagai teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita agar kembali kepada Allah. Jadi jangan sampai sombong. Oh, saya kebal dari virus, saya nggak akan kena. Bapak Ibu tahu Namrud itu di zaman Nabi Ibrahim ngaku jadi Tuhan. Tapi kita tahu bagaimana meninggalnya Namrud. Allah utus serangga, dalam satu riwayat lalat atau nyamuk, yang masuk melalui rongga pernafasannya Namrud dan meninggal dunia. Dia ngaku Tuhan tetapi mati hanya dengan makhluk hina ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini lemah. Orang secerdas apapun, orang sekaya apapun, kalau ditanya, Pak, Bapak kok bisa kaya sih? Iya dong, saya kan cerdas, makanya saya bisa kaya dan sukses. Nah, orang semacam ini bahaya. Orang yang ketika kesuksesannya didasarkan atas kemampuan dia pribadi, ini bahaya. Bapak kok bisa sih jadi kepala camat? Bapak bisa jadi Pak Camat, kenapa? Kok Bapak bisa jadi Pak Kades, kenapa? Oh iya dong, saya kan cerdas, makanya saya kepilih. Orang yang semacam ini bahaya.
Sebagaimana Namrud yang dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan tetapi mati dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Qarun kaya raya, duitnya atau hizana itu peti harta. Peti hartanya Namrud itu tidak bisa dibawa oleh 70 orang kuat. Kuncinya, ketika ditanya, wahai Qarun, bagaimana caranya agar engkau menjadi orang kaya seperti ini? Apa kata Qarun? Inna ma'utitu ala ilmin indi. Saya kaya ini karena saya punya ilmu, dan saya kaya karena saya bisa berbisnis. Akhir dari kehidupan Qarun seperti apa? Allah hinakan dia dan Allah tenggelamkan. Jadi mudah bagi Allah untuk kita itu, Pak. Kita yang cantik-cantik ini, saya kan cantik, saya berhak milih pemuda mana saja yang saya mau. Bagi Allah, ketika orang cantik kepleset, kepala belakangnya terbentur, hilang ingatan, gila dia, gak ada yang mau, Bu. Mudah bagi Allah. Kita yang tampan-tampan ini, saya kalau sekali kedip aja 2 cewek dapat nih saya, misalnya gitu ya. Ketampanannya adalah titipan dari Allah. Allah mudah saja. Dia kecelakaan, cacat dia kecelakaan sehingga dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa bergerak, dia jatuh, kena sarafnya, tidak bisa bergerak, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengingat Allah. Dengan adanya musibah corona ini, COVID-19 ini adalah salah satu sarana untuk orang beriman bermuhasabah, introspeksi agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang cerdas, saya di kelas juara 1 terus, Ustaz. Dari SD sampai kuliah saya selalu nomor 1. Gampang saja bagi Allah membuat kita hilang ingatan. Gampang saja bagi Allah membuat kita miskin. Kita bangga dengan harta kita, rumah kita terbakar dalam 1 malam. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembalikan seluruh kesuksesan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah titipan, ilmu saya adalah titipan, kekayaan kita adalah titipan, kebun, rumah, apapun yang kita miliki hari ini termasuk jabatan juga titipan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, poin pertama insya Allah sudah cukup terkait dengan bagaimana Isra Mi'raj itu terjadi. Ternyata di balik Isra Mi'raj ada peristiwa sedih pada Rasulullah sehingga Allah ingin mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Kemudian pelajaran yang kedua, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap virus ini. Bagaimana sikap kita terhadap wabah penyakit. Ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini yang meninggal di seluruh dunia itu belum nyampe 10.000. Wabah penyakit pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Namanya wabah taun. Taun itu suatu penyakit berasal dari tikus. Kemudian tikus mewabah ke tikus yang lain. Kemudian sesama tikus terkena penyakit ini, lalu dari tikus kena orang, lalu mewabah ke sesama manusia. Saat itu yang di Syam meninggal dunia 25.000 orang. Meninggal dunia karena penyakit taun ini. Ternyata Islam sudah punya konsep bagaimana caranya menghadapi penyakit atau wabah penyakit. Kita tinggal kembali kepada Quran, kita tinggal kembali kepada Rasulullah. Makanya luar biasa tadi saya melihat baik dari pembawa acara, sambutan dari Bapak perwakilan camat dan dari kepala desa, semuanya menyarankan agar kita mengembalikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya melihat begini, Pak. Di masing-masing pemerintahan daerah manapun menghadapi virus ini, rata-rata yang dikasih saran adalah hidup sehat. Jaga jarak, gulung karpet masjid, pakai masker, cuci tangan. Kemudian banyaklah libur sekolah. Itu sifatnya adalah ikhtiar duniawi saja. Jarang sekali yang menyarankan kembali ke takwa kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, tinggalkan maksiat. Jarang sekali yang seperti itu. Padahal Islam sudah punya konsep bagaimana caranya agar menghindari wabah penyakit itu. Ketika itu di Syam terkena wabah namanya wabah taun tadi itu.
Umar bin Khattab datang mau ke Syam. Ketika sudah sampai perbatasan, saat itu gubernur Syam datang, namanya Abu Ubaidah bin Jarrah, datang kepada Umar dan mengatakan, "Wahai Umar, di Syam sedang terkena wabah." Akhirnya kata Umar, "Kita berhenti." Nah, ingat-ingat, jangan-jangan nanti keluar ini Pak, Bu, atau adik-adik, negeri Syam. Dulu namanya Syam, hari ini terpecah menjadi 4 negara: Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordan. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan. 4 negara ini dulu namanya Syam, bumi Syam. Nah, ketika Rasulullah mau masuk ke Suriah atau ke Syam, itu akhirnya berhenti. Kalau gitu saya minta pendapat. Kata Umar, kumpulkan sahabat muhajirin. Apa pendapat kalian? Mereka beda pendapat. Lanjut aja. Kan kita masuk ke dalam negeri Syam, kalau takdirnya nggak kena sakit ya nggak sakit, kalau takdirnya sakit ya sakit, kata sahabat itu. Umar nggak puas, tanya ke sahabat Ansor, bagaimana pendapat kalian? Sama, masuk aja ke Syam. Sebagian mengatakan kita pulang ke Madinah. Umar belum puas, sampailah saat itu dapat saran dari Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman, Rasul pernah bilang, "Idza waqa'a ta'un," ketika ta'un sudah menimpa suatu negeri, "fala tadkhulu ilaiha," maka jangan masuk kalian ke dalamnya. "Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, fala takhruju minha." Tapi kalau ta'un atau wabah penyakit ini menimpa satu negeri dan kalian ada di dalamnya, maka jangan keluar. Gitu ya. Kalau terjadi di tempat lain jangan masuk. Kalau terjadi di tempat kita jangan keluar. Hingga akhirnya Umar pulang. Dan di situ beliau sedih. Sedih kenapa? Karena tidak bisa membawa Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang sangat beliau sayangi itu. Jadi memang cara pertama adalah berusaha atau ikhtiar duniawi, ikhtiar kauni. Tidak sebagaimana tadi yang dikatakan pembawa acara, kalaulah mati, jadwalnya mati, takdirnya mati, ya saya matilah. Gak seperti itu. Kata Umar begini, kalau kita punya ternak kambing, yang sebelah kanan padang rumput subur, sebelah kiri padang rumput tandus. Kalau saya bawa kambing saya ke padang rumput yang tandus, itu adalah takdir Allah. Dan kalau saya bawa kambing saya ke padang rumput yang subur, juga takdir Allah. Itu pilihan kita, Pak. Maka sebenarnya kalau kita sedang berlari kepada satu takdir, maka kita sedang lari dari takdir yang lain. Gitu Pak ya. Nah, makanya Umar berikhtiar untuk tidak masuk ke Syam agar tidak terkena penyakit taun itu. Itu ikhtiar yang pertama. Apa namanya? Ikhtiarnya adalah untuk menjaga kesehatan. Kemudian kalau di Riau kayaknya belum deh. Kalau di Jakarta, Solo, Bandung, masjid-masjid besar sudah ditutup. Ya itu wajar karena memang penyebarannya di sana begitu besar, begitu banyak. Kemudian itu usaha kita pakai masker, sarung tangan, cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupakan sekali lagi adalah ikhtiar syar'i. Dengan apa? Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah sumber segala kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih rizki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan masalahnya adalah menjadi mudah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'addim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosanya dan diangkat atau dibesarkan nilai pahalanya. Adik-adik sudah tidak fokus, Ustadz kasih pertanyaan lagi. Diam-diam adik. Oke, Ustadz kasih pertanyaan, yang bisa angkat tangan. Tadi Ustadz cerita tentang negeri Syam.
Ada yang hafal nggak? Negeri Syam itu negara mana aja sekarang? Ada 4 negara tadi Ustadz bilang. Negara mana aja negeri Syam itu? Kalau ada angkat tangan. Susah. Bisa? Adek? Oh enggak ya. Oke, pertanyaan hangus, Ustadz ganti lagi. Pertanyaannya adalah bulan haram artinya bulan yang dimuliakan. Ada 3 yang berurutan, ada 1 yang terpisah. 3 adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 yang terpisah dari 3 bulan ini. Bulan apa itu? Angkat tangan. Enggak ada juga? Kalau ibu-ibu yang angkat tangan ini mintanya yang besar, ini HP ya. Saya nggak bawa HP nih, Bu. Agustus katanya, Bu. Orang bulan haram Agustus katanya. Yang bisa angkat tangan Ustadz suruh maju baru jawab. Aduh ibu, jangan ibu dong. Yang anak-anak aja, Bu. Saya nggak bawa duit banyak ini, Bu. Ada? Ayo loh. Iya, enggak, sini maju. Harus berani. Namanya siapa? Anggi. Aku acuah jennyeh katanya. Apa ini? Namanya siapa? Anggi. Anggi. Baik. Bulan apa? Bulan haram yang keempat itu. Rajab. Betul. Bulan Rajab ya. Bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan yang di situ terjadi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Silakan duduk. Oh, duitnya ya? Oh, masih nggak ya? Oh, masih ada 10.000. Fokus ya, jangan ribut adik-adik. Insya Allah sebentar lagi. Jadi ikhtiarnya adalah tadi ikhtiar kauni. Usaha cuci tangan, pakai masker. Nah, yang jangan dilupakan adalah ikhtiar syar'i. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena ketakwaan adalah sumber segala kebaikan. Dan begini, Rasul pernah bersabda bahwa salah satu bentuk ikhtiar syar'inya adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan maksiat. Bagi yang belum sholat, ayolah kita sholat. Bertahap. Iman itu senantiasa kalau bisa meningkat. Yang dulu nggak sholat sekarang sholat, walaupun terlambat. Diusahakan. Walaupun sholat di rumah, usahakan setelah tadi terlambat, tepat waktu di rumah. Setelah tepat waktu di rumah, kalau bisa di masjid. Kalau di masjid sholat berjamaah dan istiqomah di atas amal sholat itu. Ibu-ibu yang belum nutup aurat, ayo tutup aurat. Yang masih suka pakai rok panjang tapi sobek sampai paha, ditutup. Karena hari ini agak sulit dibedakan mana ibunya mana anaknya. Kadang ibu pakai baju anaknya gitu ya, kadang anak pakai baju ibunya, kadang kebalik-balik. Nah ayo mari berbenah, karena bisa jadi ini teguran. Allah berfirman, "Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Datangnya kerusakan, telah nampak kerusakan di darat dan lautan, itu biasanya karena ulah manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, sebagai balasan atas sedikit kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Sedikit, Bu. Jadi sedikit saja, makanya Masya Allah ya. Ustadz, kenapa sih kalau bicara kemaksiatan kok gampang banget? Iyalah karena kemaksiatan itu gak kelihatan. Bisa jadi kalau kemaksiatan ini kelihatan, ternyata saya lebih bermaksiat daripada bapak dan ibu semuanya. Bisa bicara masalah hati karena nggak kelihatan. Bisa jadi hati saya lebih hitam daripada hati ibu dan bapak sekalian. Makanya tadi adanya kerusakan di darat dan di lautan, hujan nggak turun-turun, wabah penyakit, kemudian gempa bumi, longsor dan segala macam, itu adalah salah satu ujian yang mungkin diakibatkan karena kemaksiatan. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu
sebagai balasan dari sedikit yang dikerjakan manusia agar apa? La'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian ini bukan untuk membinasakan, tetapi untuk memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi tadi jangan panik. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikir pagi, dzikir sore. Biasakan pola hidup bersih, karena hidup bersih itu hanya ada dalam ajaran Islam. Saya pernah, Pak. Saya dulu waktu membawa bantuan kaum muslimin Indragiri Hulu ke Rohingya. Jadi waktu ada musibah kemanusiaan di Rohingya, alhamdulillah saya diizinkan untuk membawa bantuan. Jadi kita galang dana di Indragiri Hulu. Waktu itu kurang lebih dapat 220 juta. Saya bawa ke sana, distribusi langsung ke Rohingya di Arakan, Rakhine State di Myanmar. Jadi mereka itu punya kebiasaan begini, Pak. Kalau buang air, itu yang tugas nyiram, itu yang setelahnya, Pak. Jadi kalau saya mau buang air, nyiram punya orang dulu, baru saya buang air di situ. Jadi kebiasaan hidupnya, pola hidupnya tidak bersih. Yang bersih itu ya ajaran Islam. Mau sholat, wudhu. Setelah berhubungan suami istri, mandi. Kalau di dalam agama lain tidak ada ajaran sebersih ajaran Islam. Maka kalau kita mau menjaga pola hidup ala Islam, itu sudah cukup sebenarnya. Makanan, Rasulullah melarang makanan itu kalau malam hari terbuka, karena khawatirnya ada wabah penyakit yang turun pada malam hari itu ke makanan kita, lalu kita makan. Itu sunnah Rasul ternyata, menutup makanan di malam hari, bejana-bejana itu. Atau jangan-jangan nanti makanan kita digigit tikus. Karena tadi sekali lagi virus atau wabah taun itu asalnya dari tikus. Dan kalau corona ya dari binatang-binatang melata ya, kelelawar, tikus, ular, segala macam lah. Itu khawatirnya masuk ke makanan kita dan kita makan lalu kita kena penyakit. Bangun tidur, kita bangun tidur disunahkan cuci tangan. Wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi, kalau kalian bangun tidur falyaghsil yadahu salasan, maka cucilah tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena kita tidak tahu malam ini tangan kita tidur di mana. Maksudnya malam ini megang apa, tangan kita nggak sadar. Pegang ini, pegang itu, pegang ini, pegang ini. Ini pegang makanan, kita langsung makan. Makanya sunahnya cuci tangan. Itu adalah ajaran Islam semuanya. Maka kalau kita sudah betul-betul menjaga syariat Islam ini, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari berbagai macam penyakit. Dan ditingkatkan lagi dengan melakukan ikhtiar kauni. Kalau punya kurma ajwa, makan kurma ajwa. Rasul bersabda, barang siapa memakan kurma ajwa 3 butir dalam 1 hari, maka Allah akan lindungi dia hari itu dari asam wasihar. Dari asam itu racun, dari berbagai macam jenis racun dan sihir. Lalu doa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Minimal 3 kali dalam sehari, pagi dan sore, dan mudah-mudahan itu adalah ikhtiar syar'i kita untuk menghindarkan diri dari berbagai macam wabah penyakit. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang mungkin 2 poin penting yang bisa saya sampaikan. Pertama terkait dengan hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik dari Isra dan Mi'raj. Jangan dijadikan acara malam ini hanya sekedar acara seremonial, orang ngadakan, kita ngadakan, gak hanya itu Pak, tapi mudah-mudahan ini betul-betul menjadi langkah untuk semakin baik. Pulangnya kita dari sini dengan sebelum kita datang tadi harusnya ada perubahan dalam menyikapi kewajiban sholat, dalam menyikapi puasa, dalam menyikapi kehidupan, dalam menyikapi harta, dalam menutup aurat dan lain sebagainya. Karena kalau sekedar kumpul-kumpul, ada acara, selesai, kemudian gak ada yang membekas, ya kita perlu evaluasi. Jangan-jangan hati kita sudah sakit atau mati karena betapa banyak nasihat yang tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Baik, ahli-fidin arsadikumullah. Kemudian yang terakhir, mari sama-sama kita bermuhasabah. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan
tetapi begitu rahmatnya Allah sampai hari ini kenikmatan itu masih diberikan. Setiap hari kita bermaksiat, tapi setiap hari kita dapat nikmat. Setiap hari kita bermaksiat, tapi setiap hari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengelilingi kita. Kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah sering kita tinggalkan, itu pun Allah masih sayang kepada kita. Artinya Allah masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan bertaubat. Jangan sampai penyesalan itu hadir dan datang ketika nyawa kita sudah tiada, dan penyesalan saat itu tinggal penyesalan, tidak ada artinya dan tidak ada yang bisa menolong kita siapapun. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari ketika harta dan anak tidak lagi bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadiri Allah dalam kondisi hati yang bersih. Pakaian saja Pak, kalau kita pakai baju putih, peci putih, sorban putih, semua serba putih, mau datang ke Isra Mi'raj, makan apa tertetes noda, banyak noda, kita langsung ganti, malu kita. Malu ketemu Pak Camat, malu ketemu Pak Kades, malu ketemu ibu-ibu arisan, karena kita pakai baju yang banyak nodanya. Tetapi banyak orang yang tidak malu ketika hati ini kotor dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai satu muhasabah untuk kita. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Kami ciptaanmu ya Allah. Kami adalah hamba yang Kau ciptakan ya Allah. Tidak ada daya dan upaya kami kecuali atas izin darimu ya Allah. Abu'u laka bi nikmatika alayya. Kami mengaku ya Allah bahwa kesehatan ini adalah pemberian darimu ya Allah. Kami mengaku ya Allah bahwa rezeki, harta, rumah dan keluarga kami adalah titipan darimu ya Allah. Wa abu bidambi, sedangkan kami setiap hari berbuat kemaksiatan ya Allah. Setiap kali kami membuka mata, kami sudah bermaksiat ya Allah. Ketika kami mau menutup mata juga kami dikelilingi dengan kemaksiatan ya Allah. Kadang kami lupa beristighfar dan bertobat kepadamu ya Allah. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidambi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah, karena tidak ada zat yang mampu mengampuni kami selain Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai zat yang maha kaya, kami sadar bahwa kami semuanya adalah orang-orang yang miskin ya Allah. Kami adalah orang-orang yang tidak punya harta, kecuali adalah harta yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Maka jadikanlah harta-harta kami menjadi harta-harta yang berkah, menjadi harta-harta yang halal. Kami terlalu silau dengan dunia ya Allah, sehingga tidak peduli lagi terhadap halal dan haram. Yang halal kami makan ya Allah, yang haram terkadang juga kami ambil ya Allah. Maka bersihkanlah harta-harta kami dari sesuatu yang Kau haramkan. Kami sadar bahwa kesehatan kami, mata kami bisa melihat, tangan kami bisa bergerak, telinga kami bisa mendengar ya Allah. Dan semua jasad yang ada pada diri kami hari ini adalah berfungsi dengan normal atas izin-Mu ya Allah. Mudah bagimu untuk membuat kami lumpuh ya Allah. Mudah bagimu untuk membuat kami buta. Mudah bagimu untuk membuat kami tuli ya Allah. Tetapi apa daya kami tanpa pertolongan darimu ya Allah. Terkadang nikmat mata yang Engkau berikan ini kami gunakan untuk melihat sesuatu yang Engkau haramkan ya Allah. Terkadang telinga yang Kau titipkan ini masih kami gunakan untuk senantiasa mendengar kemaksiatan. Terkadang kaki kami ya Allah kami langkahkan untuk sesuatu yang Kau murkai ya Allah. Terkadang tangan kami sentuhkan kepada barang-barang dan sesuatu yang Kau haramkan. Begitu durhakanya kami kepadamu ya Allah, tetapi Engkau senantiasa masih memberikan kenikmatan-kenikmatan ini. Maka jadikanlah jasad kami, tubuh kami, kenikmatan yang menempel pada diri kami adalah kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jabatan yang hari ini ada di atas pundak kami ya Allah. Jika orang-orang tahu betapa banyak dosanya saya dan kami ya Allah, jika orang-orang tahu betapa banyaknya maksiat yang saya lakukan, maka tidak pantas saya berada dalam jabatan ini ya Allah. Tidak pantas kami berada di atas amanah ini ya Allah. Kami semuanya terhormat,
kami semuanya dihormati oleh bawahan-bawahan kami karena aib yang Engkau tutupi ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah. Jadikanlah jabatan yang ada di atas pundak kami sebagai wasilah juga untuk mendekatkan diri kami dan warga-warga kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, begitu melimpah rizki di sekeliling kami ya Allah. Pohon-pohonan, perkebunan yang begitu subur, itu semua juga atas titipan darimu ya Allah. Tetapi kami terkadang tidak bersyukur. Terkadang kami mencaci dan memaki ketika gagal panen, ketika kami mengeluh ketika tidak dapat sesuai yang kami inginkan. Maka ampunilah kami ya Allah. Betapa berdosanya kami kepadamu ya Allah. Betapa tidak tahunya diri kami ya Allah. Semua ini adalah atas pertolongan darimu ya Allah. Termasuk wabah penyakit ini ya Allah. Dunia yang seluas ini diguncangkan oleh satu makhlukmu yang tidak terlihat sama sekali ya Allah. Betapa kuasanya Engkau ya Allah, dan betapa lemahnya kami ya Allah. Lindungilah warga kami, lindungilah diri kami dan orang-orang yang kami sayangi dari berbagai macam bala dan ujian, dari berbagai macam wabah penyakit ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa sehat, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bertakwa. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang senantiasa meramaikan masjid. Jadikanlah para lelaki-lelaki di antara kami menjadi laki-laki yang senantiasa meramaikan masjid. Jadikanlah para perempuan di antara kami menjadi perempuan yang senantiasa menutup aurat. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa menjaga kehormatan keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang Kau titipkan. Tidak ada kekayaan kecuali kekayaan yang Kau titipkan. Tidak ada kecerdasan kecuali dengan kecerdasan yang juga Engkau titipkan. Maka jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menggunakan seluruh nikmat itu untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang kami sayangi. Jika orang tua kami sudah meninggal ya Allah, lapangkanlah kuburannya. Ampunilah dosanya, terimalah amal solehnya, dan jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa Engkau kumpulkan bersama orang-orang yang soleh di dalam surgamu. Jika orang tua kami belum meninggal ya Allah, istiqomahkan mereka di atas ibadah, jauhkanlah mereka dari kesyirikan, wafatkanlah mereka kelak dalam kondisi husnul khotimah, lapangkanlah kelak kuburannya, berikanlah kelak hisabnya, dan beratkanlah timbangan amal solehnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah para suami di antara kami menjadi suami-suami yang soleh. Jadikanlah para istri di antara kami menjadi istri-istri yang solehah. Jadikanlah anak keturunan kami menjadi anak-anak yang solehin dan solehat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Atas izinmu dan kepadamu, hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fillah, assalamualaikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.